Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih, mohon izin karena kebetulan tema yang saya bawakan hari ini boleh saya katakan tema yang sangat jarang dikhotbahkan, dan oleh sebab itu saya ingin share dengan orang-orang lain, teman-teman kita seiman, namun hanya bentuk atau isi dari khotbah ini saja. Apa yang menjadi apa kita saat ini mungkin tidak kita share. Oleh karena itu, mohon izin kepada kita semua, saya membawakannya dalam bahasa Indonesia. Kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan 19. Roma pasal 9 ayat 1 sampai 19. Aku mengatakan kebenaran di dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut berkata di dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi firman Tuhan tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti ini aku akan datang dan Sarah mempunyai anak laki-laki. Tetapi bukan itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan apa-apa yang baik dan yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemulihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti yang tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Dia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku akan menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan Tuhan saja. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi, Dia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan juga menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang, jika kamu berkata kepadaku, jika demikian, siapa lagi yang harus kita salahkan? Sebab itu, siapa yang menentang kehendaknya? Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, untuk menjadi tema kita hari ini adalah tema tentang kasih, tetapi lebih ditekankan jangan membenci. Itulah tema kita hari ini. Jangan membenci, siapapun jangan dibenci. Itulah tema kita pada saat ini. Mungkin agak
kurang pas dengan apa yang kita baca hari ini. Tetapi apa yang kita uraikan dan tokoh-tokoh yang ada di sini nanti beberapa nanti saya uraikan. Tepatnya hari ini tokoh di Alkitab dapat saya sampaikan 4 orang dan tokoh di luar Alkitab ada 2 orang. Nanti kita coba kupas satu persatu. Memang kalau boleh dikatakan seluruh tulisan Paulus kepada siapapun, baik ke Roma, Korintus, atau yang lain-lainnya, selalu dia menulis surat berdasarkan apa yang terjadi di daerah tersebut. Di sana, Roma pada saat itu memperbincangkan atau memperdebatkan apakah Allah itu maha kasih atau maha kejam. Nah, memang kadang-kadang kalau kita coba analisa Alkitab, sepintas boleh dikatakan ada saatnya seolah-olah Allah itu kejam. Padahal tidak. Nah, pertama saya coba kita kupas dengan nama Esau yang kita disebut tadi di sini. Esau. Tadi nyata dikatakan, aku membenci Esau dan mengasihi Yakub. Aneh memang. Kalau kita telusuri riwayat Yakub dengan Esau, aneh. Anehnya di mana? Ketika Yakub dengan Esau mau lahir, mereka sudah bertengkar di dalam rahim ibunya. Sudah bertolak-tolakan mereka itu. Sudah tidak saling terima. Kenapa seperti itu? Nah, di sini jelas gambaran kita lihat seakan-akan bahwa Allah sudah menentukan Esau itu harus orang yang dibenci. Nah, tetapi kalau memang kita telusuri Alkitab, kita ikuti semua apa yang terjadi di sana, ada 2 hal yang menjadi pokok, yaitu masalah Paskah. Paskah Tuhan Yesus itu dimulai semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Dan akan berakhir ketika kita nanti bangkit di hari terakhir. Sementara Paskah si Musa itu dimulai semenjak Abraham dipanggil dari tanah Ur. Dan berakhir setelah bangsa Israel sampai di tanah Kanaan. Nah, bagaimana cara membandingkannya itu? Ya, memang kalau kita uraikan semuanya di sini agak susah dan memakan waktu yang cukup lama. Tapi yang kita pikirkan di sini, yang kita coba analisa, yang nama Esau itu tadi. Esau memang dibuat oleh Tuhan sebagai anak pertama dan Yakub sebagai anak yang kedua. Nah, kalau kita bandingkan apa tujuan Allah untuk memilih Esau dan juga Yakub, adalah kita bisa membandingkan antara Paskah Tuhan Yesus tadi dengan Paskah si Musa. Waktu Paskah Tuhan Yesus, Esau ini adalah gambaran kerajaan dunia. Sementara Yakub adalah gambaran manusia. Kerajaan dunia dan kerajaan manusia itu duluan kerajaan dunia ada, tetapi saling tolak-menolak. Bahkan jadinya kerajaan manusia itulah di hati Allah menjadi yang sulung, bukan kerajaan dunia ini. Itulah kira-kira gambaran kenapa Allah memilih Esau seakan-akan dibenci. Bukan dibenci dia karena memang secara kemanusiaan, tetapi dia dibenci karena panggilan. Jadi kita jangan menghukum Esau itu pasti tidak masuk surga. Banyak kali orang menilai seperti itu. Esau pasti tidak masuk surga. Karena apa? Karena melawan Allah. Bukan melawan Allah dianya, tapi dia melakukan kehendak Allah sebagai gambaran kerajaan dunia. Kemudian disinggung di sini masalah Firaun tadi. Inilah adalah tokoh yang kedua. Masalah Firaun. Kalau kita coba analisa Alkitab, Firaun itu adalah jauh setelah Yosef masuk ke tanah Mesir. 450 tahun lebih jaraknya Firaun yang kita bicarakan sekarang ini. Sementara Firaun yang ketika si Yosef datang ke tanah Mesir, itu Firaun yang baik. Seakan-akan bahwasanya Firaun yang sudah 450 tahun ini Firaun yang jahat.
Dan anehnya, ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, orang itu, Firaun itu seakan-akan didegilkan oleh Allah hatinya, supaya tidak mengizinkan bangsa Israel keluar. Kalau kita analisa, sampai ada 10 tulah yang dahsyat. Seorang raja atau seorang manusia kok bisa masih menahan amarah yang luar biasa untuk tetap menahan bangsa Israel itu. Tulah pertama aja dibuat di kerajaan kita barangkali sudah, udahlah, silakan kalau itu yang mau. Ini sampai 10 pun yang paling dahsyat adalah kematian anak-anak sulung. Baru mereka mengizinkan. Tetapi diizinkan pun apa yang terjadi? Tetap Firaun menginginkan bangsa Israel itu tangkap kembali, perbudak kembali. Seperti itu kira-kira. Nah, apa yang mau disampaikan Allah kepada kita tentang peristiwa si Firaun ini? Kalau kita bandingkan kembali Paskah Tuhan Yesus dengan Paskah bangsa Israel atau Paskah si Musa, Mesir adalah gambaran kematian atau gambaran maut. Di sana manusia digambarkan ketika bandingkan dengan Paskah Tuhan Yesus, bahwa manusia itu memang betul-betul diperbudak oleh maut. Dan maut itu tetap tidak mau diizinkan oleh maut itu tidak mau mengeluarkan manusia itu untuk bisa hidup kembali. Kira-kira gambaran seperti itulah yang mau diberitahukan Tuhan kepada kita. Makanya Firaun dipanggil untuk melakukan tugas yang ini. Lalu pertanyaan, apakah Firaun berdosa? Di sana memang terlihat dia melawan Allah. Apakah Firaun berdosa karena melawan Allah gara-gara hal ini? Sebagai panggilan Allah, dia tidak berdosa. Walaupun pada prinsipnya seakan-akan dia memang betul-betul melawan Allah, membunuh Israel dan lain sebagainya. Itu tokoh yang kedua. Tokoh yang ketiga, mohon maaf. Jadi kalau tokoh yang ketiga ini tidak kita sebut tadi di sini, Yudas Iskariot. Kita kenal Yudas Iskariot adalah sebagai pengkhianat Tuhan Yesus. Begitu kira-kira. Dan banyak sekali orang yang bahkan bahwasanya Yudas itu memang betul-betul pendosa dulu, sampai mengorbankan Tuhan Yesus. Nah, kalau secara manusiawi mungkin benar apa yang dia katakan oleh para pengkhotbah itu. Tetapi kalau kita telusuri sesuai dengan kehendak Allah, Yudas tidak berdosa, saya jamin. Bagaimana caranya? Nah, mari kita telusuri satu persatu. Kenapa Yudas mau mengkhianati Tuhan Yesus? Kira-kira kenapa? Jawabannya adalah ketika dia melihat Tuhan Yesus berlawanan dengan orang-orang Farisi. Pertama kali Yesus berbicara di sinagoga. Dia berkata, Roh Kudus ada padaku, dan seterusnya. Lalu Yesus berkata, pada hari ini genaplah apa yang kamu katakan. Pada hari ini nas ini genaplah setelah kamu dengarkan. Otomatis marah-marah semua orang itu kan. Ketika marah, Yesus dibawa ke tebing, tapi dibawa ke tebing mau dijatuhkan, dengan santai aja Yesus keluar dari kerumunan orang itu. Di sana Yudas melihat, guruku ini luar biasa, hebat guruku. Nah, suatu ketika berdebat lagi Yesus, kamu orang-orang munafik, karena kamu begini banyak. Bertengkarlah dia dengan orang-orang Farisi. Lalu orang Farisi itu mengamuk. Serentak mereka mengambil batu mau melempar Tuhan Yesus. Tapi ternyata Tuhan Yesus langsung bisa hilang. Hebat guru saya, bisa dia melepaskan diri. Terus pergi dia suatu menjelang hari Paskah. Dilihatnya Yerusalem atau Bait Allah yang di Yerusalem itu sudah dipenuhi dengan pedagang-pedagang dan tempat-tempat penukar-penukar uang di sana.
sudah menjadi sarang penyamun dibuat oleh bangsa Israel, bait Allah itu. Marah Tuhan Yesus. Semua dihitung kembali. Karena apa itu? Penukar-penukar uang, binatang-binatang diusir, dan lain-lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Walaupun mengamuk orang itu, tetapi Yesus bisa meloloskan diri. Hebat guruku. Itu pikirannya si Yudas Iskariot. Ketika orang Farisi sudah berniat mau menangkap Yesus, apa yang dilihatkan, apa yang disaksikan oleh si Yudas itu tadi, seakan-akan memberikan gambaran kepada dia. Dan memang Allah sendiri juga yang memberikan gambaran itu seperti dia. Andaikan aku mengkhianati Tuhan Yesus ini, pasti dia bisa melepaskan diri. Di beberapa peristiwa yang sudah dia lihat. Begitu kira-kira. Nah, ketika perjamuan malam lagi, Yesus berkata kepada murid-murid yang lain, di antara kita di sini, di antara kalian ada seorang pengkhianat. Katanya, orang yang murid-murid yang lain siapa, gitu kan? Nah, ini loh orangnya, yang saya kasih roti ini, gitu kan? Yudas dikasih roti. Sesudah dikasih roti, perasaan Yudas sudah senang. Kenapa senang? Karena apa yang dia rencanakan itu sudah diketahui oleh gurunya. Nah, terakhir yang membuat dia paling senang adalah ketika gurunya berkata, apa yang kau rencanakan itu, laksanakan dengan segera. Senang dong. Senang. Baru dia laksanakan dengan segera. Dengan gembira dia melaksanakan itu. Karena dipikirnya, nanti aku akan mendapat apa? Mendapat uang, banyak. Nah, ketika uang itu dapat, dan dilihatnya lah, Yesus diciumnya, dan ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Harapannya, Yesus bisa melepaskan diri. Kenyataannya, Yesus tidak mau melepaskan diri. Melihat itu dia terkejut. Kok bisa begitu? Begitulah kira-kira. Nah, ketika dia terkejut seperti itu, lalu dia berpikir, bagaimana cara menyelamatkan Yesus? Kembalikan uangnya. Setelah dikembalikan uangnya, minta supaya Yesus itu keluar dilepaskan. Nah, kembalikanlah uangmu ini. Orang sana, orang yang apa itu nggak mau peduli. Apa urusanmu sama saya? Nah, itulah penyebabnya. Karena dia sudah merasa berdosa kepada Tuhan Yesus. Dia bunuh diri. Wajar. Begitulah kisah si Yudas. Di sana, Yudas, banyak sekali orang yang membenci seperti yang saya ceritakan itu tadi. Mungkin di antara kita pun banyak yang merasa, kenapa Yudas ini? Seperti itu. Nah, terus terang saya katakan, andaikan Yesus tidak bertindak seperti itu, kemungkinan penyelamatan akan terhalang. Karena itu memang sudah kehendak Tuhan. Dan siapapun orang yang mau menyalibkan Yesus, yang berteriak-teriak menyalibkan Yesus itu, berdosa atau enggak? Kira-kira. Itu sudah pertanyaan orang. Nah, kalau kita telisik berdasarkan kehendak Allah, orang-orang itu tidak berdosa. Kenapa? Sesuai dengan kata-kata Tuhan Yesus seperti ini. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan itu kehendak kita, Bapak. Secara hukum Taurat mereka berdosa. Tapi karena melakukan kehendak kita, jangan buat mereka berdosa. Supaya aku disalibkan, supaya aku mati. Nah, begitulah kira-kira Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Saat ini, banyak sekali orang di sekitar kita bisa jadi membenci kita, bisa jadi berniat jahat kepada kita. Nah, dari sini kami serukan, kiranya kita harus selalu berlapang hati. Kita tidak tahu bahwasanya apakah itu kehendak Allah supaya kita mungkin bangkit? Apakah itu kehendak Allah supaya kita berpikir? Kadang-kadang dalam satu perkumpulan seperti ini harus bertengkar dulu orang sesama mereka, baru mereka berpikir.
Kalau selama adem ayem semua apa pergerakan, kadang-kadang kemajuan itu kurang. Tapi setelah bertengkar, setelah ada di sana yang boleh dikatakan bukan pengkhianat atau apa, yang pengacau lah katakan seperti itu, baru berpikir. Nah, kira-kira begitulah gambarannya. Nah, saya menyebutkan dua tokoh, singkat saja. Ada Rizik Syihab. Kita kenal bahwasannya dia termasuk yang gigih untuk memperjuangkan supaya Ahok itu dikurung gara-gara penista agama katanya. Nah, yang aneh kalau kita coba analisa, kok kalau Tuhan memang selalu menyertai Ahok, kenapa harus terpeleset kata-kata yang diucapkan di Pulau Seribu itu untuk membuat Rizik Syihab bertindak seperti itu? Nah, di sana kita nggak tahu apakah memang Rizik Syihab itu dipilih oleh Tuhan untuk membuat suatu peristiwa kepada Ahok supaya dia mempersiapkan diri untuk hal-hal yang lebih baik. Kita nggak tahu. Itulah sebabnya. Kalaupun misalnya mereka berbuat Rizik Syihab lah saya katakan seperti itu, ya otomatis lapang dadalah kita. Mana tahu Tuhan yang membuat seperti itu. Janganlah kita benci. Kita harus mengasihi siapapun orangnya. Musuh kita siapapun kita kasihi semua. Jangan sampai ada yang kita benci. Karena dengan benci seseorang akan mengurangi rahmat kepada diri kita sendiri. Sementara Ahok, boleh itu saya bandingkan itu antara banyak orang membandingkan bahwa Ahok itu adalah semacam Tuhan Yesus dan pengadilan itu adalah Pilatus. Ya, sah-sah saja. Tapi jauh lebih tepat kalau seandainya kita bandingkan dia antara si istri Potifar dan juga si Yusuf. Yusuf kerjanya bagus, tapi ada orang yang yang membuat dia supaya terpenjara. Dia membuat sedemikian rupa hal-hal tertentu, merekayasa namanya, supaya Yusuf terpenjara. Dan Yusuf menerimanya dengan baik. Dan akhirnya apa? Yusuf menerima yang jauh berkat dari Allah. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini, intinya jangan sampai kita membenci orang, terlebih orang itu harus melakukan tugas yang daripada Allah yang sama sekali tidak dimengerti oleh manusia. Semoga yang menjadi renungan kita pada saat ini dapat menjadi bahan bagi kita untuk meniti kehidupan di masa yang akan datang. Mari kita berdoa.